Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini saya tidak bisa jawab satu-satu ya. Di kolom komentar ada beberapa pertanyaan terkait masalah obat-obatan untuk domba, khususnya domba ya. Untuk sementara ini saya fokuskan untuk domba. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin kalau seandainya video atau konten-konten saya itu berujung perbedaan pendapat, terus berujung pemaparan saya yang salah. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya terkait masalah penggunaan obat atau cara saya pribadi untuk mengaplikasikan obat atau cara saya untuk berternak. Jadi untuk peternak sendiri itu sebenarnya tidak bisa memaksakan harus sama dengan apa yang kita lakukan di kandang kita ya. Jadi semua peternak saya pastikan punya cara pribadi masing-masing. Jadi punya cara masing-masing untuk mengaplikasikan cara perawatan, terus cara pengobatan terkait masalah ternak itu sendiri. Jadi tidak bisa kita pastikan cara gini yang betul, terus cara ini yang tepat, terus dengan comboran ini yang baik, terus ndak bisa. Soalnya kita juga lain tempat, lain harga pakan, lain harga obat, terus caranya juga beda-beda gitu. Cara pun kalau misalkan kita larinya ke obat-obatan, ada pertanyaan yang selama ini saya tidak bisa menjawab sekaligus langsung fast respon ya. Jadi saya mohon maaf betul-betul terkait masalah waktu saya pribadi itu yang selama ini tidak bisa langsung ya, terkait masalah waktu saya pribadi kerja dan ya kerja sih. Jadi tidak bisa langsung jawab gitu satu-satu. Cuman ada kok yang langsung saya jawab pribadi terkait masalah obat-obatan domba ya. Nah, di kesempatan sedikit membahas tentang beberapa pertanyaan yang selama ini mungkin rekan-rekan penasaran dengan obat-obatan ya. Nah, di depan saya ini ada macam-macam obat ya. Ada Medoxy R, terus ada B12, B kompleks ya, macam-macam ya. Ini kegunaannya juga beda-beda. Sebenarnya ada bedanya sih, cuman yang beda ini sih, ini cenderung sama lah. Sebelumnya saya mohon maaf kalau seandainya misalkan dari pemaparan saya pribadi terkait masalah obat-obatan ini salah atau kurang tepat lah ya. Jujur cuman sebatas saran. Sebenarnya obat-obatan selama kita tahu yang terjadi, misalkan hewan itu sakit apa, kita minimal tahulah gejalanya. Tidak harus ada pertanyaan, Mas kalau dikasih ini bisa ndak sembuh ndak. Kita pahami dulu penyakitnya apa, jangan moro-moro langsung kita suntik atau injeksi terkait masalah sakitnya dulu. Jadi kalau misalkan mencret terus asal injeksi, jujur saya tidak rekomen. Saya pribadi tidak rekomen. Dan ada yang paling sampai sekarang jujur saya masih belum tahu, belum paham betul ya terkait masalah injeksi. Ini khusus buntingan. Ini khusus yang dibahas ini khusus untuk buntingan. Ada yang pertanyaan, Mas, kalau seandainya misalkan sakit dengan kondisi bunting, kalau diinjeksi bisa ndak? Kalau di keterangan ini tidak ada keterangan tidak boleh diinjeksikan pada domba hamil. Cuman saya pribadi pernah injeksi pada waktu itu domba hamil. Jujur saja waktu itu sampai prematur ya. Nah, maka dari itu saya tidak merekomen kalau seandainya misalkan rekan-rekan pengen injeksi domba hamil untuk obat-obat ini.
Saya tidak melarang untuk menginjeksi, tidak, cuman saya tidak rekomen ya, tidak rekomen. Jadi obat-obat ini tidak saya rekomen untuk domba-domba hamil. Nyun sewu, mohon maaf sebelumnya kalau seandainya dipaksakan, misalkan teman-teman atau rekan-rekan was-was atau mau melakukan injeksi sendiri, bisa dilakukan konsultasi sekaligus pengobatan melalui dokter hewan yang sudah berpengalaman dan sudah yang pastinya sudah paham betul ya terkait masalah obat-obatan. Jadi saya tidak rekomen kalau seandainya misalkan domba buntingan itu sakit, terus anunya itu gini apa, dari faktor-faktor anunya juga tidak memungkinkan buat injeksi sendiri. Tetapi kalau seandainya rekan-rekan sudah melakukan itu, mohon maaf sebelumnya, ini hanya sebatas berbagi pengalaman saya pribadi terkait masalah domba hamil. Untuk domba hamil sendiri, misalkan sakit ya, saya sarankan untuk melakukan pengobatan secara alami saja, bukan secara kimia ya. Jadi ini jalan buat rekan-rekan kalau seandainya misalkan mau melakukan pengobatan dengan cara injeksi obat-obat ini, saya tidak bisa rekomen Nah, ada juga pertanyaan terkait masalah buat cempe ya. Cempe bisa, kalau cempe bisa. Ini jujur saja, kalau ini khusus buat cempe, saya sering kok buat cempe, cuman dengan catatan kita harus betul-betul ikuti aturan yang tertera pada label di dalam ini ya. Jadi sebelum jenengan teman-teman khususnya pemula ya, ini jujur ini video saya khususkan buat pemula. Saya tidak, jujur saya tidak mau menggurui para master, para suhu, tidak. Cuman yang ditakutkan kesalahpahaman aja, kefatalan aja. Jujur kalau seandainya masih pemula itu berambisinya itu luar biasa, saya apresiasi. Jadi misalkan dosisnya 1 mili dikasih 1,5, dikasih 2, saya tidak anjurkan. Kita pakai aturan yang betul-betul tertera di sini. Jadi sebelum pakai, mohon maaf untuk ikuti aturan pakainya gitu. Jadi kalau saya sebutin fungsinya ya, ini Medoxyl ini khususnya kalau dia itu batuk ya, radang tenggorokan tuh bagus ini. Biasanya 2 kali injeksi sudah sembuh kalau domba lah ya. Terus injektif V12 ini kekurangannya dia tuh buat anemia, lemas, lesu, kurang nafsu, kurang makan, itu injektif V12 ini bagus. Terus B kompleks ini sebenarnya kompleks sudah ya, namanya juga kompleks ya. B kompleks ini sebenarnya paling bagus yang ini kalau menurut saya ya. Jadi 2 ini hanya sebatas saja dah. Ini kalau saya pribadi ya, kalau B12 ini khususkan buat cempe. Jadi kayaknya pertumbuhannya lambat, terus anunya juga ini pakai ini gitu. Kalau ini global sudah ya, global. Untuk sementara ini mungkin video itu saya ya sebelumnya terima kasih banyak sudah kasih masukan saran. Dan kalau seandainya misalkan dari rekan-rekan ini ada pengalaman pribadi lah, jangan malu-malu atau jangan sungkan-sungkan kalau ada bahasa saya yang kurang berkenan atau mungkin masih belum tepat, bisa dikomen di kolom komentar ya. Jadi kita ini sistem tak buat edukasi lah, buat berbagi pengalaman ya terkait masalah obat-obatan, terus terkait masalah peternakan, apapun itu, entah itu domba, sapi, kambing, ayam gitu. Jadi betul-betul kita sharing di komen ini. Dan kalau seandainya misalkan teman-teman atau rekan-rekan punya pengalaman yang mungkin bisa lah membantu untuk berkembangnya dunia peternakan ke belakangnya, jangan sungkan-sungkan untuk komen atau share ke bagian komen ya di bawah nanti. Jadi kita bisa berbagi pengalaman di sini. Saya berharap untuk kedepannya dunia peternakan itu lebih baik lagi. Ya, saya pribadi dari peternak dari salah satu Probolinggo berharap banget
Probolinggo khususnya itu swasembada lah ya, terkait masalah sekarang juga tidak bisa memaksimalkan secara kinerja, cari pekerjaan juga sulit gitu. Sebenarnya pekerjaan itu gampang sih, cari pekerjaan tuh gampang, yang sulit cari penghasilannya kan. Jadi gitu. Saya pribadi di sini hanya sebatas mengaplikasikan sedikit memberi saran sekaligus motivasi buat peternak-peternak pemula yang mungkin masih notabene masih bingung cara perawatannya gimana. Saya keliling-keliling enggak apa ya. Ini kebetulan saya masih di kandang saya pribadi. Nah ini, nah ya mungkin video ini bisa bermanfaat. Kalau seandainya video ini bisa bermanfaat, jangan lupa di like, di share, di komen, dan yang terakhir di subscribe agar video ini terus berkembang untuk ke belakangnya. Dan kalau seandainya misalkan ada pertanyaan, mohon untuk bersabar karena waktu saya juga terbatas. Bisa saya tak cantumkan nomor HP 082 230 549 977 082 230 549 977 atas nama Ferry Suwanto ya. Jadi kalau seandainya misalkan rekan-rekan itu mau tanya konsultasi lah, sharing ya, saya tidak ada niatan buat menggurui teman-teman. Ini khususnya video buat pemula-pemula yang mungkin kebingungan ya, kalau seandainya misalkan dombanya atau cembenya itu sakit gitu. Mungkin ini sedikit bermanfaat. Jadi kalau seandainya misalkan rekan-rekan itu mau konsultasi, monggo, saya free, saya dengan senang hati kita berbagi pengalaman untuk kebaikan bersama. Salam terakhir dari saya pribadi, jangan pernah gengsi untuk melakukan perubahan. Jangan pernah gengsi melakukan perubahan. Jadilah kita yang mandiri, lebih baik, dan yang pastinya semangat. Oke, salam peternak muda Indonesia. Bye.